Puji nama Tuhan, kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk kita menyelenggarakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu study Bible, ya, mempelajari kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Kita awali dengan mengangkat pujian kita, pujian dari buku Humnoi, pujian nomor 222, Intan dan Permata. Ya, dari kunci C. Persembahkan kepadanya guna tajuk raja. Seperti barang yang berharga. Mari kita mengawali pendalaman Alkitab kita dengan doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dalam setiap kegiatan kami, rencana kami masih bisa berkesempatan kumpul untuk merenungkan, mempelajari kebenaran firman-Mu. Ini sungguh perkara yang indah, perkara yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu kami memerlukan pertolongan Tuhan agar Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada kami sehingga kami bisa memahami dengan baik, ya Tuhan, tanpa kesulitan mengerti maksud Tuhan, dan juga Tuhan menambahkan kami kekuatan, kesehatan agar ya sepanjang penyelenggaraan pendalaman Alkitab ini kami tetap bugar, tetap fit Tuhan untuk bisa mengikutinya. Tidak ada satu momen pun yang terlewatkan. Biarlah Tuhan yang berbicara secara pribadi
kepada kami, dan kami boleh mendapatkan banyak berkat rohani malam hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali angkat pujian kita dari pujian nomor 228. Marilah kabarkan Injil. Setelah itu kita akan memulai Bible study kita. Kabarkan dari kunci G. Ya, dari kunci G marilah kabarkan. Kabarkan. Ayo intro bagaimana? Ingatlah amanat agungnya. Ayat pertama. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa. Menebus dosa kita, mencurahkan darahnya, yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ayo bagi ke gunung bukit dan lembah. Kita Tuhan Pengolah, terus nyatakan Injilnya, harapkan semua orang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang Maha Cipta melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya nama-Nya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Amin. Amin. Ya, ini amanat dari Yesus Kristus, amanat agung. Beritakanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, inilah boleh menjadi satu hasrat kita sebelum kita memberitakan Injil. Ya, kita juga terus memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar perihal inspirasi dan kanonisasi, ya, perihal inspirasi dan kanonisasi. Masih dalam doktrin Alkitab bibliologi. Kita akan membaca ayat pendahulu sebelum kita lebih jauh langkah. Kita akan membuka 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. 2, 3 ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Amin. Ya, sekali lagi ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, perhatikan ini, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi memang kalau berbicara tingkatan-tingkatan pewahyuan,
Wahyu diawali ya kan dengan undian, Urim, Tumim, ya. Terus ada namanya malaikat, ya. Ada penampakan malaikat, ada mimpi, penglihatan, dan ujung-ujungnya terus sampai kepada Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang menolong rasul-rasul untuk mengingat semua yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyatakan segala kebenaran. Artinya Yesus di bumi ini mengajar berapa tahun? 3 tahun, ya. Apakah sudah segala kebenaran yang disampaikan Yesus? Belum. Oleh sebab itu Roh Kudus akan menuntun lebih jauh para penulis Alkitab kepada kebenaran yang jauh lebih lengkap. Nah, karena itulah kepentingan Roh Kudus. Dan itulah kepentingan kenapa Yesus harus naik ke surga, agar Roh Kudus bisa bekerja begitu, ya. Jadi kita masih akan belajar tentang inspirasi. Ya. Sehingga oleh karena Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, maka jadi kita tahu inspirasi adalah proses apa? Proses wahyu lisan menjadi wahyu tertulis. Inspirasi dan tertulis melalui karya Roh Kudus. Jadi inspirasi berasal dari bahasa Yunani kemarin, ya, inspirasi, ya, theopneustos. Artinya dalam bahasa Inggris inspiration, tapi theopneustos ini artinya dinafasi, dihembuskan. Jadi begini, dihembuskan siapa? Allah kepada penulis Alkitab. Nah, yang dihembuskan apa? Firman. Jadi sebenarnya pengarang utama Alkitab siapa? Allah itu sendiri, karena firman-Nya dihembuskan kepada penulis Alkitab. Yang dihembuskan tidak tahu kata-kata, konsep atau kata-kata. Yang dihembuskan sampai pada kata per kata. Kata per kata membentuk kalimat, kalimat membentuk apa, ya? Ada paragraf, ya, ada banyak bagian, terus membentuk konsep juga. Jadi yang dihembuskan Allah, makanya kita mempercayai model inspirasi apa? Verbal apa? Verbal plenary inspiration. Verbal artinya kata-kata, plenary keseluruhan, ya. Jadi kata-kata secara keseluruhan, ya. Semua dihembuskan Allah, dipimpin kepada penulis Alkitab. Jadi ketika penulis Alkitab menulis, tetap memakai perasaannya, tetap memakai apa, ilmu atau pengetahuan yang dimiliki, tetap memakai pengalamannya, tapi tanpa sadar itu semua apa? Dalam kontrol Tuhan. Nah, itu semua Tuhan yang Tuhan yang bekerja, sehingga sebenarnya kata-kata yang dihembuskan Allah tanpa dia sadari begitu. Nah, inilah yang kita percaya verbal plenary inspiration, bukan partial inspiration atau inspirasi sebagian, bukan ya conceptual inspiration seperti itu, ya. Nah, jadi itulah yang membedakan tulisan para rasul atau tulisan para penulis Alkitab berbeda dengan tulisan saya. Ini yang saya tulis nih. Tapi
Tapi bedanya apa? Ini tidak dari Roh Kudus yang menginspirasikan, tidak ada otoritas ilahi, tidak ada proses supranatural di dalamnya. Tapi penulis Alkitab berotoritas, ada kebenaran. Nah, inilah bedanya, karena sesuai dengan 2 Petrus tadi, oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Ya. Jadi inspirasi ini berlaku dari kitab PL ya, dari kitab PL inspirasi. Bukan hanya PB aja, dari kitab PL. Coba kita buka di situ, langsung Allah berbicara secara langsung. Keluaran 24. Saya minta tolong Daniel baca akan membuka Keluaran 24 sampai Keluaran 24 ayatnya yang keempat. Di Keluaran pasal 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Iya. Jadi Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Ya. Ini Musa mendapatkan firman Tuhan di mana ini? Di Gunung Sinai. Dia dapat firman Tuhan langsung dari Allah. Ya. Jadi pribadi Allah pertama yang berbicara dan menuliskan. Jadi wahyunya awalnya wahyu lisan, ya. Kemudian ketika menjadi tulisan, wahyu tertulis, itu namanya inspirasi, prosesnya dari tulisan menjadi inspirasi. Coba Yeremia 36. Masih Daniel, Yeremia 36 ayat Yeremia 36 ayatnya keempat. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Iya, jadi Tuhan di sini guru besar semua, ini berbicara nama. Iya, ini bukan gelar, bukan sebutan, tapi nama, karena guru besar semua. Yehova. Jadi Yehova langsung berbicara kepada Yeremia, ya. Kemudian Yeremia menyuruh juru tulisnya, ya, Baruk bin Neria. Jadi dalam perjanjian lama inspirasi, ya, inspirasi langsung dari Yehova. Ya, ini perjanjian lama. Yehova ini pribadi Allah pertama. Ya. Nah, kalau dalam perjanjian baru, inspirasi dari Roh Kudus. Nah, seperti yang tadi kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara, ya. Jadi harus bisa paham, perjanjian lama inspirasi bukan dari Roh Kudus, dari Yehova, tapi perjanjian baru inspirasi dari Roh Kudus. Nah, kita sekarang membahas inspirasi perjanjian lama dulu. Bagi orang Yahudi atau Yudaisme, perjanjian lama itu sudah final, ya. Tidak ada wahyu lain lagi, tidak ada hal supranatural lagi yang bersifat otoritas ilahi yang diperlukan. Bagi mereka, mulai dari Kejadian sampai dengan Tawarik, ya. Kalau Yahudi percaya kitab mengkanonkan kitab terakhir Tawarik. Kalau kita apa? Maleakhi, perjanjian lama. Mereka Tawarik.
sudah selesai. Ya, inspirasi juga katanya sudah selesai. Nggak perlu lagi ada nubuatan, ya. Nggak perlu lagi fenomena supranatural. Semua ditolak. Kalau kita tidak tawarik karena ini ada terjemahan, ya, perjanjian lama ditulis dalam bahasa apa? Ibrani. Nah, tapi kita mempercayai susunan. Kenapa kita percaya memakai susunan Maleakhi? Ini berdasarkan terjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani atau Septuaginta. Ya, jadi orang-orang Ibrani, ya, keturunan-keturunannya yang dari pembuangan banyak yang waduh udah nggak ngerti bahasa Ibrani. Nggak ngerti bahasa Ibrani. Jadi akhirnya mereka sudah diaspora segala macam, kemudian dimunculkan, diterjemahkanlah, ya, kitab Septuaginta. Ini Septuaginta tahun ini, ya, kurang lebih 200 sebelum Masehi. Kalau ini kan kitab PL ini terakhir kan, ya, 400 sebelum Masehi terakhir ditulis. Nah, Septuaginta 200 tahun kemudian muncul. Nah, ini yang dipakai Lembaga Alkitab Indonesia, ya, memakai Septuaginta. Urutannya berbeda. Tapi bagi orang PL intinya inspirasi kanon ini selesai 400 sebelum Masehi, sudah final. Tetapi bagi orang Kristen belum final, ya. Perlu wahyu tambahan bagi orang Kristen. Makanya kalau PL itu hanya Yudaisme, hanya percaya Tanakh, Nabiin, Ketubim, Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Tidak ada wahyu lain. Nah, kalau orang Kristen masih mempercayai perjanjian lama perlu ditambah dengan wahyu. Karena ini belum final. Perjanjian lama banyak simbol-simbol, ya, banyak bayangan-bayangan. Perjanjian lama membahas tentang domba. Domba dijanjikan, ya. Domba disembelih pada awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu merupakan apa? Simbol ada yang dijanjikan akan datang menyelamatkan, yaitu siapa? Yesus. Masa hanya stop di sini? Simbolnya hanya sekedar simbol kah? Kapan yang hakikat itu datang? Nah, inilah logikanya yang lucu. Kenapa orang PL hanya percaya simbol-simbol? Kita menganggap ini belum final, perlu wahyu tambahan agar simbol itu bisa dimengerti, ya. Karena sang hakikat itu. Coba kita lihat Ibrani 10. Saya minta tolong istri saya membacakan Ibrani 10 ayatnya yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Iya, karena di hukum Taurat dikatakan hanya terdapat bayangan saja, bukan hakikatnya. Nah, dan hukum Taurat tidak menyempurnakan. Nah, jadi hakikatnya siapa? Yesus menyatakan. Ini pernyataan Yesus, sehingga kita menyatakan bahwa PL belum lengkap. Yesus menyatakan dalam Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17 saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang
untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi apa? Bayangan-bayangan itu, simbol-simbol itu. Jadi pernyataan Yesus menunjukkan bahwa PL belum selesai. Maksudnya pewahyuan belum selesai, PL belum lengkap. Ya, PL belum lengkap. PB melengkapi PL. Jadi PB melengkapi PL. Semua yang bersifat bayangan, semua yang bersifat simbol, akhirnya harus diperjelas di PB. Diperjelas bahwa Yesus adalah sang hakikat itu sendiri. Nah, sehingga orang Kristen ya akhirnya menyatakan pewahyuan final itu mulai dari apa? Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, ini lengkap. PL sampai PP. Nah, yang lucu begini, orang Yahudi berkata PL sudah lengkap, jangan ditambahi Wahyu. Orang karismatik berkata orang karismatik berkata Wahyu belum selesai, perlu ditambah. Ya, perlu ditambah. Ya, dengan nubuat-nubuat, penglihatan, yang mimpi, dengan wahyu-wahyu lisan. Jadi bagi Yudaisme Wahyu sudah selesai, jangan ditambah. Tapi bagi orang karismatik Wahyu belum selesai dan perlu ditambah. Dan mereka akhirnya orang karismatik mengejar wahyu-wahyu liar, nubuat-nubuat. Nah, lucu sekali. Nah, inilah gambaran pewahyuan dan inspirasi dalam PL dan PB. Kita sekarang fokus ke PB. Nah, jadi pada masa jemaat mula-mula, kalau dibilang jemaat mula-mula, kita bisa bilang di abad keberapa? Abad pertama sampai abad kedua. Ya, mereka sudah sadar ya bahwa PL ini belum final. Pada abad pertama ya. Rasul-rasul masih hidup. Ketika rasul-rasul masih hidup, jadi pada tahun 33 Yesus mati. Terus rasul terakhir hidup 98 Masehi. Nah, sekitar ini 60 tahun ya. Sekitar 60 tahun ini proses penulisan Alkitab. Jemaat mula-mula di abad pertama di tahun segini sudah sadar bahwa PL ini belum lengkap. Ya, doktrin-doktrin di PL belum lengkap, pewahyuan ya belum selesai. Oleh sebab itu, yang menjadi dasar pegangan mereka apa? Jemaat mula-mula. Kita tahu jemaat mula-mula, kapan jemaat mulai terbentuk? Pada waktu Yohanes Pembaptis menenggelamkan orang. Karena syarat untuk seseorang menjadi jemaat apa? Dia harus dibaptis terlebih dahulu. Jadi Simon Petrus, Andreas, itu yang dibaptis Yohanes Pembaptis. Dan itulah jemaat pertama. Kemudian mereka pindah berguru kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus. Jadi jemaat pertama pada masa Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian ketika Yesus meninggal, mereka tahu bahwa PL ini belum lengkap, wahyu belum selesai. Oleh sebab itu yang menjadi pegangan jemaat pertama dari masa Yohanes Pembaptis, jemaatnya berkembang sampai
sampai kepada Pentakosta, jadi apa yang menjadi pegangan mereka? Nah, pertama PL. Nah, kedua apa? Pengajaran rasul-rasul. Karena rasul-rasul belum semuanya tulis kitab. Kitab pertama Perjanjian Baru yaitu kitab apa? Nah, kitab pertama kitab Matius. Kitab Injil Matius ditulis tahun 60-an, jadi 30 tahun ya setelah Yesus mati ya. Nah, jadi sebelum tulisan para rasul lengkap, PB lengkap, maka mereka memegang PL dan pengajaran rasul-rasul, sehingga ketika Rasul Paulus khotbah kepada jemaat Berea mengecek perkataan Rasul Paulus dengan kitab-kitab yang ada di tangan mereka. Ya kitab apa? Ya ini, Tanakh, Nabiin dan Ketubin. Nah, pada waktu di masa ini rasul-rasul masih mengajar dengan lisan. Nah, itulah pegangan ini para jemaat mula-mula ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Karena standar kebenaran yang mereka pegang bukan hanya PL tapi pengajaran rasul-rasul. Nah, rasul-rasul hanya 12 orang plus ya rasul untuk non Yahudi yaitu Paulus. Sedangkan jemaat banyak sekali. Oleh sebab itu Allah mencurahkan ya, memberikan karunia pewahyuan seperti nubuatan ya, penglihatan. Nah, jadi selain pengajaran rasul-rasul ada wahyu lisan. Wahyu lisan itu apa? Ada jemaat yang bernubuat, ada jemaat yang dapat penglihatan, dapat mimpi. Nah, ini yang menjadi dasar pegangan jemaat mula-mula. Nah, bagaimana tahu wahyunya benar? Bagaimana tahu nubuat penglihatan itu benar? Ya, kan ada rasul. Nah, rasul punya pengajaran. Jadi kalau ada orang bernubuat dicek sama pengajaran rasul. Wih, aneh. Ini nubuat palsu. Terus ada nubuat lagi, dipanggil rasul. Ini bernubuat. Hanya hati-hati. Rasul punya otoritas. Dia bisa matiin orang dan bisa menghidupkan orang. Kalau ada orang bernubuat palsu, rasul tahu. Kalau nggak bertobat dimatiin. Jadi apa? Kira-kira berani gak orang bernubuat sembarangan? Rasul masih hidup. Ibarat kata, lu kalau mau nipu, ukur-ukur dulu kekuatan kamu. Masih ada rasul. Ini rasul bukan pak polisi, cuma taruh kamu ke kandang, ke penjara. Ini bisa matiin kamu. Kalau kamu bohong. Lihat Ananias dan Safira ngebohongin Rasul Petrus, dimatiin. Ngebohongin, nanti ada orang bernubuat palsu. Terus ketemu Rasul dan berkata, iya ini daripada Tuhan. Apa berani mereka begitu? Waktu Ananias dan Safira ada mati, semua orang ketakutan. Terus besok masih ada yang sejago. Saya dapat dari Tuhan ini, ngomong di depan Rasul. Kalau nggak dibikin game over. Jadi ini bisa wahyunya bisa murni ini. Karena selain dicek sama pengajaran rasulnya masih hidup. Ini 3 ini akhirnya yang menjadi pegangan jemaat mula-mula. Ini masih terkait gak? Terkait. Karena semua yang diajarkan di PL sesuai loh. Saya mengajarkan rasul-rasul. Ada nubuat, sesuai loh sama pengajaran rasul-rasul. Nah, inilah konteks proses inspirasi dan kanonisasi pada masa Perjanjian Baru ya. Dan jemaat pada abad pertama sangat taat kepada rasul karena wibawanya daripada Allah ya.
karena kuasa daripada Allah, otoritas. Jadi bagaimana Roh Kudus memakai para rasul dengan luar biasa. Nah, jadi PL sekali lagi belum sempurna. Kalau sempurna, dianggap sempurna, itu kan kacau. Doktrin keselamatan belum lengkap di situ ya. Doktrin keselamatannya belum lengkap. Ada sebuah cerita yang menarik dan ini menjadi satu perdebatan ya mengenai makanan halal dan haram. Ya. Di PL orang harus disunat. Di PL jangan makan yang haram. Makan yang haram itu apa? Yang dipersembahkan kepada berhala. Terus makan hewan yang sudah mati sebelum waktunya, ya. Terus makan darah. Ini nggak boleh di PL. Nah, terus ada orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Nah, karena sudah jadi Kristen, mereka dituntut kamu harus tetap melakukan Taurat. Kamu harus disunat. Wah, jadi ada dua kubu. Enggak, kami sekarang sudah tidak pakai Taurat, ya. Kami bukan Yudaisme, kami Kristen, Kristianos, pengikut Kristus. Oke, kita datangin rasul-rasul di Yerusalem. Nah, karena kalau bingung ke sini harus ke sini datanglah rasul-rasul. Paulus, ya, Barnabas sudah kasih tahu bahwa kita nggak perlu lagi ya yang namanya ribut soal makan haram, ya, ribut persoalan makan yang dipersembahkan kepada berhala. Itulah pengajaran rasul-rasul. Tiba-tiba datang Yakobus. Yakobus ini bukan rasul, tapi dia saudaranya Yesus. Wah, gemeter juga sama saudara Yesus. Dan dia pro ke PL. Rasul-rasul, coba kita lihat Kisah Para Rasul 15. Rasul-rasul sudah sepakat bahwa tidak lagi perlu ribut soal sunat, ya, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Coba ayat 1. Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini rasul-rasul, ini Paulus, ya, salah satu rasul berkata, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan. Nah, karena udah tahu kebenaran kan, melawan, dan Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada siapa? Rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan itu. Karena mereka kan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan taat. Nah, kemudian ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ya, saya bacakan lanjut ya. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, nah ini artinya orang Yahudi ya, orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Orang-orang bukan Yahudi. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, salah satu rasul yang pertama menentang kan Paulus. Kemudian Petrus juga ngomong, hai saudara-saudara, ayat 7, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya ya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk
Taurat, ya, mengenai sunat, mengenai makanan halal, haram yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya oleh kasih karunia. Ini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ayat 12 mulai tenang nih. Maka diamlah seluruh umat itu. Mereka udah tenang nih. Lalu mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Ayat 13 mulai konflik lagi. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Awalnya kan ayat 12, diamlah ya dan mendengarkan. Paulus, Petrus sudah ngomong. Ini tiba-tiba datang si Yakobus. Ini saudara Yesus. Ini kita sungkan juga, ini saudara Yesus. Walaupun bukan rasul, kita sungkan juga. Dan dia tuh ngomong begini, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Wih, rasul udah ngomong, semua percaya. Dia ngomong, dengarkan aku. Dengarkan aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Ya, langsung lompat ke ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi, awalnya dia setuju dengan Petrus. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Udah benar mereka datang dari Yudea ke Yerusalem. Ada yang bukan rasul, saudara Yesus, Yakobus. Akhirnya orang Kristen yang sudah tidak berkiblat kepada Taurat harus mikir juga, harus disuruh memikirkan perkara sunat, perkara itu segala macam. Terus yang menjadi perdebatan zaman sekarang, akhirnya saya kalau ketemu sama orang, mereka bilang begini, nah kan dalam perjanjian baru sudah ditulis kita harus menjauhkan. Bahkan mereka bilang, ini sidang di Yerusalem ada rasul-rasul. Mereka berkata seolah-olah ini keputusan rasul-rasul. Ini Yakobus, rasul-rasul. Enggak. Nah, apa bukti bahwa Yakobus itu salah? Coba kita lihat 1 Korintus 8 ya. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ya, jadi tidak ada persoalan karena berhala itu tidak kita anggap, ya, tidak ada Allah lain. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebenarnya yang dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sudah ada pergeseran, ya, pola ibadah dari lahiriah kepada pola ibadah hakikat dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran tidak ribut dengan hal-hal lahiriah soal darah, ya. Orang Taurat kan begitu. Kalau sentuh mayat najis, ke kuburan najis. Tapi dalam roh nggak perlu ada hubungan lahiriah begini, ya.
harus kalau makan ya harus cuci tangan. Sekarang makan perlu gak? Harus cuci tangan gak? Perlu, tapi kalau nggak cuci tangan, ada hubungan nggak dengan kesucian kita di hadapan Tuhan? Ya nggak? Ya kalau mau jujur lihat anak-anak kita juga, oh baru entar dari mana ada pisang goreng, wah. Oh kalau di orang Yahudi, oh nggak boleh cuci tangan dulu, karena kalau mereka nggak makan cuci tangan, kesucian mereka terkontaminasi. Kita mana ada? Wah, udah jatuh belum? Karena kita ibadah dalam program kebenaran. Dan telaknya ini adalah Yakobus, dia kan saudara Yesus, dia nggak dengar Yesus ngomong bahwa makanan itu bukan yang dari luar yang menajiskan, tetapi yang dari dalam yang menajiskan. Makanan itu masuk ke dalam perut, turun ke jamban, begitu. Bahkan Petrus pun dapat penglihatan daripada Yesus makanan-makanan yang ini, yang haram. Oh, dari dulu jangankan makan, nyentuh juga enggak. Tapi apa? Yesus berkata, apa yang kunyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Banyak dalam Injil menceritakan Yesus menyatakan banyak hal persoalan makanan. Apa yang kunyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Tapi sayangnya Yakobus nggak sampai ke situ, terjadi perubahan pola ibadah. Jadi Kisah Para Rasul 15 ini bukan ajaran, ini catatan bahwa terjadi apa? Terjadi pergumulan teologis karena tidak memahami, sudah terjadi peralihan sistem ibadah dari ibadah lahiriah jasmani simbolik kepada hakikat, ya, dalam roh dan kebenaran. Terjadi pergumulan teologis. Harusnya Yakobus jangan ngomong. Pengajaran harus berdasarkan pegangan apa? PL dan pengajaran rasul-rasul. Tapi ya memang dia bukan rasul sih bro. Dia saudara Yesus sih, banyak orang pada waktu itu sungkan. Buktinya pas Yakobus ngomong begitu, Petrus, Paulus yang ada di situ jadi begini semua. Dan Yakobus kalau di dalam Yudaisme dia termasuk garis keras. Dia Yahudi yang sangat luar biasa ngototnya begitu. Kalau di zaman sekarang ya garis kerasnya Islam FPI. Ini Yakobus ini garis kerasnya Yahudi. Walaupun akhirnya nanti ya dia dipakai oleh Tuhan Yesus menulis kitab Yakobus, dan dia nulis kitab. Tapi dia sebelum nulis kitab ternyata pada masa sidang di Yerusalem masih bodoh-bodoh juga. Nah, ya jadi memang harus bertekun kepada rasul-rasul. Karena 12 rasul lah yang mengontrol ya segala pengajaran, bahkan sampai kepada pewahyuan yang ada. 12 rasul plus siapa? Paulus. Karena Paulus hampir sepertiga kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Tentu Paulus, pengajaran Paulus pun ya bisa ini menjadi pegangan jemaat mula-mula. Nah, kembali kepada apa yang tadi kita baca, 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21 itu berbicara tulisan dalam kitab PL. Bahkan 2 Petrus pasal 3 kita baca. 2 Petrus pasal 3 ayatnya kedua. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh apa? Nabi-nabi kudus. Nah, itu berarti nabi-nabi kudus itu kitab PL. Dan setara kitab PL dengan apa? Dan mengingat akan perintah siapa? Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu.
Jadi PL dan PB itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Inilah pernyataan Paulus yang didapat ya dari Roh Kudus. Nah, jadi jemaat mula-mula sudah menyadari perlunya wahyu tambahan selain PL, dan pengajaran rasul-rasul ya yang belum tertulis menjadi pegangan mereka, dan wahyu lisan. Karena pada masa itu pun ya ada juga nabi-nabi palsu, ada juga nubuat-nubuat palsu, perlu ada rasul-rasul untuk mengontrol. Nah, sekarang kita masuk, ini kan masih inspirasi. Kita 15 menit ke depan membahas kanonisasi. Karena berbicara inspirasi ya satu mata rantai dengan kanonisasi. Pewahyuan terkait dengan inspirasi. Ya, inspirasi terkait dengan kanon. Kalau berbicara kanon, kan kitab yang tertulis banyak. Siapa yang menentukan jumlahnya harus PL harus 39? Siapa yang menentukan PB harus 27? Terus siapa yang menunjuk mereka untuk menentukan itu? Nah, ini kan berbicara kanon. Oke, saya hapus dulu. Untuk bisa memahami kanon, ya kita harus mengerti arti kanon. Pada pertemuan awal saya sudah singgung sejenak kanon. Kanonisasi ya. Jadi kanon dari bahasa Yunani. Kanon itu patok kayu ya, patok atau meteran atau ukuran. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ruler atau ini ukuran ini atau penggaris, ruler penggaris. Nah itu kanon. Jadi kalau tanah ya, tanah udah diukur nih. Kemarin kita mengukur ini ya. Udah diukur tanah, misalkan dua ini ya, 2 hektar lah atau 1 hektar. Ketika udah diukur, ditancap apakah kanon? Oh ini udah ditancap. Nah, malam-malam ada yang licik curang, dicabut kanonnya, dipindahin. Wah, tanah ini, tanah dia, dipindahin ke sini biar tanah ini lebih banyak. Ini kanon, ini patok udah ditentukan. Nah, orang karismatik angkat itu patok, wah patoknya jadi panjang karena masih perlu wahyu-wahyu tambahan, nubuat. Karena sampai kapan? Wah, mereka sampai sekarang belum bisa menancapkan kapan selesainya. Nah, kita belajar sekarang kanon. Jadi Injil Matius ditulis tahun 60. Kalau kitab Wahyu tahun berapa? 96 atau 98. Siapa yang mengakui? Ya. Siapa yang mengakui? Siapa yang punya otoritas? Kok tulisan pertama harus Matius, terus ditutup oleh Wahyu, terus harus 27 kitab dalam perjanjian baru. Jadi kanon ini diakui oleh ini kanon ini kan berbicara mulai ini ya perjanjian lama. Jadi kalau kanon PL
bicara kanon PL. PL ditulis tahun 1500. Jadi PL ditulis tahun kurang lebih 1500 sebelum Masehi sampai tahun berapa? Kitab terakhir Pengayaki 400 sebelum Masehi. Nah, diakui oleh siapa? Siapa yang bisa menentukan, ya, baik PL atau PB, siapa yang bisa menentukan kitab-kitabnya bisa masuk ke dalam kanon PL dan kitab-kitabnya masuk ke dalam kanon PB, dan otoritas siapa dan kapan yang terjadi? Apakah perlu ada sidang, konsili, perlu ada kongres, ya? Apakah perlu kaisar, ya, yang punya otoritas yang menentukan seperti itu? Jadi kalau kanon PL diakui oleh, ya, ini secara tradisi, ya, masyarakat Yahudi. Kanon PL oleh masyarakat Yahudi itu sendiri dan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini oleh Tuhan Yesus, otoritas tertinggi. Coba kita baca dalam Lukas, ya. Lukas 24 ayat 44. Coba tolong baca Lukas 24 ayat 44. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, Mazmur itu masuk dalam ketubin, ya, tulisan-tulisan. Jadi tanah itu diakui oleh Tuhan Yesus. Ini nggak perlu saya jelaskan, ya. Ya karena orang Yahudi, ya, kenal siapa Musa. Musa menulis 5 kitab Musa. Raja-raja mereka kenal, ya. Yang namanya Daud, Salomo, ya udah kenal. Ini kan tradisi mereka, perjanjian lama, dan diakui oleh para rasul. Jadi kanon PL diakui terakhir oleh para rasul. Tadi kita sudah membaca, ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 2, terus 2 Petrus 1 ayat 21. Coba kita 2 Petrus 2 ayat 6. 2 Petrus 2 ayat 6 saya bacakan. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, nah, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, ya. Ini nubuat-nubuat dalam kitab suci ini termasuk di dalamnya nubuat dalam kitab PL. 2 Petrus 1 ayat 20 sudah kita baca, ya. 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4, saya minta tolong Daniel. Timotius 4 Ya. 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Iya, kitab-kitab suci. Nah, di situ semua termasuk di situ, ya. Tanah kitab-kitab suci. Jadi memang diakui oleh masyarakat Yahudi, Tuhan Yesus, dan para rasul. Jadi siapa yang menentukan? Ya, yang menentukan masyarakat Yahudi. Terus yang menentukan itu, ya, para rasul, Tuhan Yesus. Mereka lah yang punya otoritas. Nggak mungkin masyarakat non Yahudi yang punya otoritas menentukan kitab-kitab apa dalam perjanjian lama. Nah,
Sekarang kanon PB. Kanon PB dimulai tahun berapa? Kitab Matius ya, 60-an. AD itu artinya sesudah Masehi. Ya, sampai tahun berapa? Ya, 96 atau 98 AD awal dan ini ya. Nah, diakui oleh siapa? Diakui oleh jemaat lokal mula-mula. Ya, tadi kan saya sudah tulis, udah paten itu abad pertama, abad ke-1, abad kedua ini udah mantap, sudah diakui. Nah, prosesnya kan pertama komposing. Jadi proses pengkanunan dalam perjanjian baru komposing. Apa itu komposing? Penulisan. Jadi penulisan ya di abad pertama ya. Ke-1. Jadi sampai dengan tahun 100 Masehi. Setelah komposing jadi ini tahun abad ke-1 komposing ini ya, dari tahun 60 sampai kita bulatkan sampai tahun ke-100. Terus collecting, pengumpulan, collecting. Jadi tahun 100 sampai dengan 200 Masehi. Jadi orang percaya mengumpulkan tulisan rasul-rasul atau non-rasul, pokoknya tulisan para penulis Alkitab untuk kebutuhan jemaat. Ya, ada juga untuk kebutuhan pribadi. Jadi misalkan jemaat Efesus kan menerima surat Efesus. Nah, kemudian mereka menulis ulang, ya, mengumpulkan surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, mulai dikumpulkan lah, saling mengumpulkan. Setelah saling mengumpulkan, saling membandingkan, comparing. Pembandingan. Nah, ini tahun 200 sampai dengan 300 Masehi. Jadi setiap jemaat atau setiap orang yang tadi sudah mengumpulkan, misalkan saya sudah mengumpulkan 5. Nah, Daniel ternyata 10. Terus saya saling membandingkan, punya saya 5, punya kamu 10. Ternyata saya kurang berapa? Kurang 5. Karena kurang 5 masuklah tahap terakhir, completing. Pelengkapan. Jadi 300 Masehi sampai dengan 400. Nah, akhirnya saya melengkapi 5 kekurangan saya tulis ulang, ya, dari apa yang dipunyai oleh misalkan saudara Daniel atau jemaat Filipi kurang 5 dari apa yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Nah, saling melengkapi. Jadi karena prosesnya ya, dari abad pertama, abad kedua, 3, 4, ini berarti semua tulisan rasul atau non rasul ini sudah diakui. Ini nggak perlu membutuhkan konsili, kongres, ya. Nah, yang kedua, para
rasul. Ketika para rasul ada kitab-kitab yang ditulis oleh non-rasul. Nah, Lukas, rasul atau bukan? Bukan. Markus, rasul atau bukan? Nah, Lukas dia bukan rasul, tapi apa? Tulisannya diakui oleh para rasul karena apa? Lukas ini teman seperjalanan Paulus. Makanya Rasul Paulus membackup tulisan punya Lukas. Sumber Lukas dari Paulus. Sumber Markus dari siapa? Sumber Markus dari Petrus. Artinya Petrus membackup tulisan. Ini di backup. Ada lagi tulisan kitab dalam PB yang bukan ditulis non-rasul tapi tidak di backup. Seperti siapa yang non-rasul? Yudas, dia bukan rasul. Yudas yang saudara Yesus. Yakobus, dia bukan rasul. Tapi karena rasul ada, rasul menyetujuinya. Kenapa bisa menyetujui? Karena sesuai harmoni dengan pengajaran para rasul. Makanya itu disebut apa? Proofread. Diakui tulisan kitab Yudas, kitab Yakobus. Contohnya Yakobus berkata tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Wah, ini kok sepertinya diselamatkan dengan perbuatan. Sedangkan di Injil-Injil yang lain, dalam tulisan contohnya tulisan Paulus di Efesus, kok diselamatkan dengan kasih karunia melalui iman. Tapi kan ada rasul-rasul. Rasul-rasul bisa mengecek, oh ini gak ada persoalan. Ini saling melengkapi, makanya di proofread. Tulisan Yakobus walaupun orang awam lihatnya kok bertentangan, tapi diakui, makanya jadi masuk ke kanon PB karena di proofread. Terus faktor keharmonisan isi. Ketiga, keharmonisan isi. Alkitab ini diinspirasikan oleh Allah yang maha benar. Jadi tidak mungkin saling bertabrakan, saling harmoni, bukan hanya sesama PB tetapi dari PL sampai PB ada harmoni. Jadi tidak akan ada masalah 27 kitab ya dalam PB ini nggak akan saling bertentangan, saling melengkapi, bahkan melengkapi perjanjian lama. Apa bukti ada harmonisasi isi? Kan inspirasi itu saya sudah bilang dihembuskan. Jadi sebenarnya Alkitab ini pengarangnya siapa? Pengarangnya Allah. Penulisnya ada raja, penulisnya ada peternak, penulisnya ada seorang nelayan, ya. Siapa nelayan? Yohanes nelayan, pemungut cukai, rakyat jelata, nabi, terus dokter. Lukas itu seorang dokter. Tapi kok isinya harmoni? Karena mereka hanya alat di tangan Tuhan. Begitu. Makanya 27 kitab ini harmoni, walaupun Lukas dokter, Matius pemungut cukai, banyak nelayan seperti Rasul Yohanes. Terus ahli Farisi, ahli Taurat seperti Paulus. Jadi ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya nelayan jomplang, tapi kok harmoni. Inilah yang membuat tulisan-tulisan Petrus seorang nelayan, Yohanes seorang nelayan dianggap sederajat dengan tulisan Paulus, orang pintar yang dididik oleh guru besar Gamaliel, karena isinya nggak saling bertentangan, harmoni. Jelas karena penulis utamanya adalah
Tuhan itu sendiri. Jadi kanon PL, kanon PB itu penting. Kanon harus dihargai. Patok-patok, kalau ini sudah dipatok segini, nah ini ibarat PB 27, ini penting dihargai. Kalau nggak dihargai apa? Orang akan lepas patok seperti orang karismatik dan memanjangkannya. Ya. Ellen G. White, ya, Joseph Smith, terus Charles S. Russell, lepas itu patok dan menambahi dengan apa? Nubuatan, dengan kitab Mormon, dengan kitab terjemahan dunia baru. Karismatik angkat itu patok, tidak menghargai, sehingga ya perlu ditambah, patoknya perlu diperpanjang dengan nubuatan segala macam. Ini sama dengan apa? Sama dengan tidak menganggap ini sudah final dan doktrin-doktrinnya sudah final. Kalau diperpanjang, berarti doktrin keselamatan kita belum final. Iya. Coba seperti Alkitab mengajarkan pernikahan monogami. Ketika patoknya dilepas oleh Joseph Smith, ya, Joseph Smith mengajarkan poligami. Wah, karena patoknya dilepas, berarti yang tadinya monogami kita apa? Bisa kita lupakan nggak? Wah, makanya pengikutnya Joseph Smith ya udah poligami juga karena sudah ada ajaran baru. Wah, itu bahayanya. Ketika Ellen G. White lepas patok, akhirnya semua Tuhan Yesus yang berkata semua makanan halal, patoknya sudah diangkat. Yesus mengajarkan vegetarian, jangan makan ikan, jangan makan hewan. Ini kacau kalau pengen patok diangkat, doktrin kita belum definir, belum pasti. Kalau belum pasti, apakah sebuah ajaran bisa dibangun di atas apa? Di atas sesuatu kitab yang belum pasti? Nggak bisa ajaran dibangun. Makanya kanon itu penting untuk dihargai, penting untuk dihormati, supaya apa? Supaya tidak ada, ya, tidak ada kerancuan doktrin. Amin. Doktrin kita sudah final. Doktrin kita tidak perlu rancu. Karena kita sudah final, ya, dalam Wahyu 22 ayat 21, maka ketika ada muncul nubuatan, penglihatan, mimpi, bahasa lidah yang sifatnya pewahyuan, nah, kita bisa tolak karena itu akan membuat doktrin menjadi rancu, akan membuat Alkitab kita, ya, doktrinnya belum final dan tidak bisa dijadikan pegangan. Karena apa? Masih menunggu wahyu selanjutnya. Kapan berakhirnya wahyu selanjutnya? Akhirnya jadi nggak tahu kapan doktrin keselamatan ini lengkap, karena kita nggak tahu yang megang patok itu kapan mau stop. Tapi patok sudah di stop karena ini apa? Jemaat lokal, para rasul dan kanonisasi ini di PL dan di PB, nah ini sudah lengkap. Nah, kita bersyukur 66 kita bukan berdasarkan konsili, bukan berdasarkan harus kaisar yang menentukan. Ini terjadi secara alami. Lihat jemaat, lihat masyarakat dan petinggi, yang otoritas tertinggi Yesus, ya, walaupun Yakobus ngaco-ngaco itu padahal Yesus sudah bilang bahwa makanan, Yesus mengakui kanon PL, ya. Tapi ketika Yesus mengajarkan perjanjian baru, terjadi peralihan sistem ibadah, nah Yakobus belum memahami, ya, para rasul akhirnya ya di situ nggak tegas juga. Nah, jadi itu saja. Apakah ada pertanyaan? Ya. Untuk perjanjian lama ini Pak, itu kita memahaminya waktu ditulis tahun 1500 itu dari mana? Ya, dari pertama kali penulisan 5 kitab Musa. Itu kita dapat dari, Ya, itulah dari buku-buku tafsir, buku sejarah begitu, sejarah Alkitab begitu. Karena kalau kita belajar sejarah Alkitab, ini buku bibliologi itu
Kalau ada satu kami kita menemukan satu buku bibliologi, nah, itu sudah lengkap diulas pun masih ada buku bibliologi lainnya yang memberikan informasi yang lain. Nah, itu lengkap sekali. Jadi tentu pencatatan penanggalan Alkitab itu tertera di situ. Karena tidak mungkin tertera di sini, karena Alkitab itu bukan textbook untuk catatan sejarah atau statistik atau buku kesehatan atau buku hukum. Ada yang secara detail disampaikan, tetapi ada juga yang konsepnya ya, idenya aja ada. Kalau mau secara detail ya disitulah muncul penggalian sejarah atau ilmu pengetahuan yang harmoni, yang pasti nggak mungkin bertentangan. Kalau ilmu pengetahuan berbeda dengan Alkitab, kemungkinannya pertama ilmu pengetahuan itu belum final, ya, belum selesai. Besok bakal ada penemuan lagi. Kedua, ilmu pengetahuan itu ya digunakan oleh orang yang membenci kebenaran sehingga menyelewengkan informasi yang ada. Terus yang ketiga, ilmu pengetahuan itu ya disalahpahami begitu, seolah-olah kayaknya bertentangan, padahal enggak, padahal harmoni. Dan itu kan perlu perlu pengkajian serius ya, secara ketatabahasaan seperti itu, atau melengkapi dengan penemuan lainnya. Nah, ini kanonisasi ini masih kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan dan waktu yang memadai untuk kami bisa menggali kebenaran firman-Mu sekalipun. Kami membutuhkan ekstra konsentrasi. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami dan membuat kami sungguh mencintai firman-Mu, mencintai kitab-kitab yang sudah terkanonkan, dan sungguh kami mempercayainya dan menutup kepercayaan kami terhadap pewahyuan atau inspirasi tambahan lainnya. Segala sesuatu itu dipakai oleh iblis, segala sesuatu itu liar dan tidak bertanggung jawab. Biarlah kami bukan hanya mengetahui kebenaran ini, tapi kami menghidupi setiap firman ya Tuhan. Kami mempraktekkan setiap firman, bukti kami mencintai firman. Sebentar kami mau pulang, Tuhan kiranya yang menuntun kami, menghantarkan kami ke rumah dengan semangat tanpa kurang satu apapun, dan memberkati istirahat kami malam hari ini. Kami menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.